Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini sama rakit PC lagi. PC yang ada di sini bertemakan untuk gaming dan juga editing udah lebih dari cukup lah. Dari mana saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dan juga GTX 1660 Super second. Ya bisa dibilang dari dulu sampai sekarang menggunakan GTX 1660 Super yang second karena memang banyak orang yang menjualnya second di harga terjangkau dan juga worth it lah untuk saat ini. Dan totalnya di harga 7,7 juta, apakah ini worth it atau tidak di harga spek yang ada di sini? Meskipun dari segi casingnya ini sangat cakep sekali sih, yang dimana dia itu tipenya aquarium dan juga besar. Meskipun tipenya MATEK ya, bukan ATEK untuk yang ada di sini. Dan juga di sini part-partnya semuanya baru kecuali second di VGA-nya aja. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereview ya dari segi gaming dan juga yang lainnya. Jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F yang ada di sini yaitu box di harga 1.380.000 untuk yang ini. 4 core 8 thread untuk gaming zaman sekarang di tahun 2023 udah lebih dari cukup. Performanya lebih kencang daripada Core i5 Gen 10 untuk gaming ya, terkhususnya. Dan di sini saya tancapkan di harga 1 jutaan ini bagus. Dan selanjutnya untuk Mobo saya menggunakan Mobo yang ada di sini. Ini adalah MSI Pro H610ME DDR4 yang di harga 1.250.000 karena harganya terbilang terjangkau dan juga ada debug LED-nya untuk mengetahui kalau ada kerusakan di bagian mana. Jadi ini worth it lah, apalagi untuk pemula. Kalau misalnya kalian merakit PC baru pertama kali, ini bisa membantu lah dari segi debug LED-nya kalau ada kesalahan. MSI memang bagus sih dan juga harganya terjangkau daripada brand-brand yang lainnya Gigabyte maupun Asus. Dan lanjut saya menggunakan RAM ini, RAM SATA Twist 2x8GB di 16GB garansinya lifetime dari Innovation. Dan juga di sini yaitu mereknya SATA. Kalau saya cek di BIOS-nya dia itu mereknya Apacer sih. Apakah Apacer dia itu sama seperti SATA atau SATA bagian dari Apacer aku juga kurang tahu ya. Kalau di BIOS ya dia itu kedetek di Apacer untuk mereknya, tapi nggak masalah sih. Untuk yang ini di harga terjangkau di 530.000 kalau enggak 520.000 lah untuk RAM ini. Yang sudah saya tancapkan di bagian dalam sini ada heatsinknya sangat cakep sekali, berwarna hitam, ada keputihan di bagian tengah. Dan lanjut saya menggunakan ini SSD NVMe dari Lexar atau Lexar lah, yang serinya adalah NM610 Pro. Ini yang Gen 3 ya, bukan Gen 4 di 1 tera di harga 650.000 lah untuk yang ini. Serta sudah saya tancapkan di bagian tengah sini, di bawah CPU coolernya di bagian atas GPU atau gambarannya seperti contoh yang ada di sini lah untuk penampakannya. Terbilang ini cakep lah, yang dimana dari segi kecepatannya di up to sampai di 3000-an lebih. Berbeda seperti NVMe pada umumnya di bawah 3000 ya, kalau yang ini di atas 3000 kecepatan membacanya. Dan juga menarik lah dari segi boxnya untuk yang ini. Dan lanjut saya menggunakan ini GPU GTX 1660 Super bermerekkan dari PNG yang serinya adalah XLR8 seperti contoh yang ada di sini. Dia itu dual fan, membutuhkan 8 pin power. Meskipun tidak ada backplate-nya ya nggak masalah lah, meskipun kurang dikit ya, tapi nggak masalah kalau yang itu. Di harga 1,7 juta untuk GPU yang ada di sini. Dan juga masih worth it sih karena harganya terbilang ini murah, performanya bagus. Serta disandingkan dengan Core i3 Gen 12 untuk gaming udah lebih dari cukup, apalagi editing. Dan lanjut saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah NYK Nemesis Dark Shadow F11. Dan di sini penampakannya jadi berwarna putih dari segi fan-nya atau bezel-nya ya. Bukan dari segi warna LED-nya, tapi dari segi fan-nya serta di bagian sini heatsinknya itu berwarna putih. Serta ada RGB di bagian fan maupun di bagian ini atasnya sini. Meskipun dia itu tidak bisa diatur ya, cuma auto aja. Dan juga selalu berganti-ganti sih dari segi warnanya. Seperti contoh yang ada di sini. Tadi awalnya RGB, dia itu ganti-ganti semua. Ya modenya diacak, tidak bisa stuck di RGB, nggak masalah sih. Di harga 250.000 untuk yang ada di sini. Dan apakah bagus atau tidak? Lihat aja di review di sebelumnya. Udah saya review sih untuk CPU cooler ini, NYK F11. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply dari Frostfire 500 watt 80 plus bronze, yang dimana di harga 620.000 untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga ini ya GTX 1660 Super udah lebih dari cukup karena full loadnya tersebut tidak sampai di 300 watt. Lihat aja nanti di akhir video dari segi minimal maupun maksimal wattnya yang ada di sini pada saat bermain game. Dan juga telah terpercaya sih untuk yang Frostfire yang ada di sini menggunakan Japanese kapasitor. Dan selanjutnya saya menggunakan casing ini
ini adalah casing Prime Gaming yang serinya adalah AQ ya, AQ yang ada dua tipe warna, hitam dan juga putih. Kalau yang ini berwarna putih di harga sekitar 930.000, kalau nggak 920.000 lah untuk yang ada di sini. Tipenya sangat bagus sekali, dia itu tipenya aquarium. Bagian sini ada tempered glassnya, di bagian depan juga ada tempered glassnya, dan juga support triple fan juga lah untuk yang ada di sini. Liquid cooler juga support lah. Udah saya review di video sebelumnya untuk casingnya ini Prime AQ. Dan yang terakhir saya menambahkan fan 7. Di bagian depan samping sini ada 3, di bagian atas sini ada 3, di bagian belakang ada 1. Ya, sudah lebih dari cukup lah untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Menggunakan fan and light ya, 12 cm, yaitu RGB aja bukan ARGB. Di harga satuannya di 40.000. Kalau dikali 7 di 280.000 untuk total fan yang ada di sini harganya. Udah sangat cukup sekali sih dengan tema berwarna putih RGB yang ada di sini. Dan totalnya semua di harga 7,7 juta dibulatkan, apakah ini worth it atau tidak? Meskipun dari segi yang ada di sini yang over di casingnya. Kalau casing yang menggunakan yang casing biasa paling di 7,5 bisa lah, atau yang lainnya tergantung selera kalian. Dan apalagi di sini menggunakan yang 1 tera ya, NVMe. Itu aja dari saya, gak usah berlama-lama, lanjut ke review tes gaming. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Lexar NM610 Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 13 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 13 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Lexar Pro. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua dan juga notnya perfect, serta suhunya di 42 derajat, terbilang ini standar dingin lah, atau di pertengahan lah, dingin dan juga panas menggunakan NVMe Lexar. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe Lexarnya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 3383, serta menulisnya di 2179. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 3300/2600, dari segi membacanya dia itu melebihi sedikit, tapi dari segi penulisnya dia itu kurang agak jauh. Jadi bisa dibilang ini standar bagus lah dari segi kecepatannya. Lanjut ke HW Monitor, menggunakan NYK Nemesis F11 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Minimal yang mendapatkan di 36 derajat terbilang ini dingin, serta maksimalnya di 64 derajat ini juga masih dingin di bawah 70 derajat. Untuk yang ini maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, tadi yang untuk paling tinggi di 64 derajat terbilang ini masih aman. Serta minimalnya juga aman sih, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, paling bawah di 36 derajat. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 207 fps menggunakan GTX 1660 Super. Serta di CPU mendapatkan di 1204 CB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 170 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, dia tuh lancar jaya. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Tapi lebih bagus di settingan high sih kalau misal di GTA Roleplay. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 63 fps. Ini pun settingan paling aman lah, yang dimana mendapatkan di atas 60 fps di settingan high, supaya lebih nyaman untuk bermainnya. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 70 fps. Terbilang ini settingan paling bagus lah, masih mendapatkan di atas 60 fps, supaya lebih nyaman lah untuk bermain gamenya di game Need for Speed Heat. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan
di 83 fps. Ini pun juga sama, settingan paling aman di settingan high, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau semisal mencari lebih di atas 100 fps, silahkan setting ke medium aja untuk yang ini di game Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dari segi semua rata-rata gamenya pasti aman lah, di settingan high pasti di atas 60 fps. Seperti contoh yang ini juga di game Battlefield 5. Lalu yang terakhir dari segi game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 169 fps. Ini pun juga masih aman, ya sangat aman lah, di atas 150 fps di gamenya ini menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 65 watt terbilang agak boros ya, yang dimana dari segi casingnya dan juga dari segi fan-nya itu banyak RGB-nya. Jadi ya wajar lah di atas 60 watt untuk yang ini. Dan kalau maksimalnya mendapatkan di 240 watt, ini terbilang masih irit lah, di bawah 250 watt menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Untuk yang ini saya tes di gaming, tapi yang paling tinggi di 240 watt untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 7,5 jutaan, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang kebanyakan rakitan menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super pasti di rank harga di 6-7 juta, dan itu pun tergantung part yang kalian pakai. Tapi kalau yang ini menggunakan part yang bagus, seperti contoh dari segi casingnya, meskipun agak mahal tapi tampilannya sangat bagus. Serta beberapa part yang lainnya ya standar gak masalah sih, dari segi tampilannya yang penting bagus, bertemakan putih RGB. Dan terbilang ini worth it lah kalau aku pribadi, dari segi performa dan juga tampilannya. Meskipun bisa memakai yang seri lain yang lebih bagus, tapi dari segi tampilannya nggak akan mungkin seperti ini. Jadi tergantung selera kalian, cari performa atau cari estetikanya. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga linknya ada di deskripsi, tinggal kalian beli aja. Kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second dengan tampilan berwarna casing putih dan juga RGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review part PC dan juga rakit PC, Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian.